Shalom, shalom, shalom. Selamat pagi dan selamat menikmati satu hari baru lagi buat kita. Amin. Bulan yang baru, bulan Oktober. Doa saya sepanjang bulan ini Tuhan akan menyertai kita seperti Dia telah menyertai kita di sepanjang bulan September yang lalu. Baiklah, sebelum kita lebih jauh melakukan semua kegiatan di tanggal 1 Oktober ini, marilah kita sama-sama kembali merenungkan firman Tuhan yang akan menjadi pedoman dan pelita hidup kita dalam menjalani hari yang keberkatan ini. Luar biasa, hari ini kita telah berada di penghujung pembacaan kitab Satu Hari Satu Pasal, yaitu kitab 1 Samuel pasalnya yang ke-31 ayat pertama sampai dengan ayatnya yang ke-13. Saya yakin saudara telah banyak belajar dan menerima berkat selama 31 hari ini dari kitab 1 Samuel yang membuat iman saudara semakin kuat. Amin. Baiklah, sebagai pengantar renungan kita hari ini, saya akan coba bacakan untuk kita semua ayatnya yang keempat. Lalu berkatalah Saul kepada pembawa senjatanya, "Hunduslah pedangmu dan tikamlah aku, supaya jangan datang orang-orang yang tidak bersunat ini menikam aku dan memperlakukan aku sebagai permainan." Tetapi pembawa senjatanya tidak mau karena ia sangat segan. Kemudian Saul mengambil pedang itu dan menjatuhkan dirinya ke atasnya. Judul perenungan kita hari ini, bagaimana kita mengakhirinya kelak. Saudara, kematian Saul memang bagian dari penghukuman Allah atas ketidaktaatan Saul sebagai raja yang diurapi Allah. Bersama dengan kematian Saul dan ketiga putranya, Israel pun kalah di tangan Filistin. Satu babak dalam sejarah kerajaan Israel selesai. Babak baru akan segera dimulai, yaitu Daud sebagai raja Israel. Namun demikian, kisah ini seolah berdiri sendiri tanpa bayang-bayang Daud mengintai. Artinya, kematian Saul layak untuk direnungkan, bukan sekedar dari kegagalan Saul yang terus-menerus disoroti dalam kitab 1 Samuel ini. Dari kisah ini, sepertinya Saul memiliki kesempatan memilih bagaimana ia akan mati. Ia menolak mati di tangan musuh yang akan sangat mempermalukan dirinya maupun bangsanya, karena dia masih raja bagi mereka. Oleh karena itu, ia meminta pembawa senjatanya untuk membunuhnya. Penolakan bawahannya tersebut membuat Saul akhirnya memilih membunuh dirinya sendiri, tetap dengan pertimbangan daripada jatuh ke tangan musuh dan dipermalukan. Namun, benarkah kematian Saul dengan cara seperti itu terhormat dan tidak dipermalukan? Ternyata tidak. Kita melihat bahwa pada akhirnya mayat Saul dipermalukan dengan dipaku di tembok oleh orang Filistin. Akan tetapi kisah ini ditutup dengan tindakan kepahlawanan penduduk Yabes Gilead yang menyelamatkan mayat Saul dari dipermalukan lebih lanjut oleh pasukan Filistin. Tindakan penduduk kota tersebut menunjukkan penghormatan mereka kepada sang raja yang diurapi Allah, yang walaupun dalam banyak aspek kehidupannya gagal secara menyedihkan. Daud juga tetap menghormati Saul sebagai raja Israel sehingga ia menangisi kematiannya. Sidang jemaat Tuhan, saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus, dari pembacaan dan kisah hari ini, kita mendapati bahwa kematian adalah realitas yang tidak bisa dihindari oleh kita. Demikian juga kita tidak bisa memilih cara kematian kita. Akan tetapi yang perlu kita renungkan adalah bahwa cara kematian itu tidak terlalu penting. Yang jauh lebih penting ialah bagaimana kita mengisi hidup kita sebelum maut menjemput kita dan bagaimana kematian kita di mata Tuhan. Kita mendapati bahwa ada hamba-hamba Tuhan yang mati saat melayani firman di atas mimbar. Indah sekali, bukan? Namun banyak misionaris yang kematiannya mengerikan. Di mata Tuhan, keduanya adalah hamba yang setia yang akan menerima mahkota kehidupan. Karena itu, mari mulai berpikir dan bertindak bagaimana kita mengisi hari-hari kita sebelum Tuhan menjemput kita. Amin. Sidang jemaat Tuhan yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, kiranya lewat perenungan kita hari ini mengingatkan kita kembali agar kita dapat mengisi hari-hari kita dengan hal-hal yang bermanfaat dan memuliakan Tuhan, bermanfaat bagi orang lain, dan tentunya mempermuliakan nama Tuhan. Karena semua hal harus kita pertanggungjawabkan di hadapan Tuhan sampai pada waktunya Tuhan memanggil kita kembali pulang ke rumahnya. Amin. Diberkatilah kita sepanjang hari ini dan digenapi firman-Nya yang berjanji bahwa apa yang dikerjakan tangan kanan dan tangan kiri kita dibuatnya berhasil. Kemanapun kaki kanan, kaki kiri kita melangkah, di sana kemuliaan Tuhan akan dinyatakan. Amin. Jika bersatu musuh datang menyerang engkau, tapi karena kekuatan dan pembelaan Allah ada padamu, maka musuhmu akan lari daripadamu. Bahkan segala sakit penyakit yang engkau derita akan lari daripadamu karena kesembuhan yang daripada Tuhan nyata atas hidupmu. Terpujilah
nama Tuhan. Shalom.